Dewi, selamat Yang siang teman-teman sekalian. Mohon ditampilkan ya materinya. Jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin saya akan lewati, apa itu AI, bagaimana scope dan implementasi AI, apa manfaat dan konsekuensi daripada pemanfaatan AI, kemudian isu-isu hukum yang terkait dengan AI, khususnya dalam konteks pelindungan data pribadi. Kemudian apa dampak daripada AI-based automated decision making terhadap hak-hak subjek data pribadi, kemudian hak-hak subjek data pribadi atas dasar EU GDPR yang terkait dengan automated processing, dan bagaimana kita memastikan bahwa pemanfaatan AI ini diatur baik dalam tataran hukum maupun dalam tataran etika. Next slide. Ya, ini mungkin saya lewati ya. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa beberapa definisi dan terminologi yang terkait dengan AI. Ya, next slide. Slide selanjutnya, ini menurut Oxford English Dictionary, kita boleh lewati. Next slide. Ini dari ini technical definitions-nya, kita coba pahami. Next slide. Ini kategorisasi, jadi AI ada disebut dengan narrow AI, ada true AI, ada general AI, dan lain sebagainya, yang masing-masing mungkin mempunyai implikasi yang berbeda-beda. Next slide. Ya, ini juga untuk kita memiliki pemahaman tentang apa yang disebut dengan machine learning dan deep learning dan lain sebagainya. Next slide. Ya, bagaimana kita memahami cakupan implementasi artificial intelligence? Sungguh sangat banyak, Bapak Ibu sekalian. Ini hanya sebagian saja, ya, yaitu kemampuan untuk mempredik dan mengantisipasi keadaan-keadaan di masa datang atas dasar analisis data. Kemudian juga AI dapat melaksanakan tugas-tugas yang biasanya basisnya adalah inteligensia manusia, kecerdasan manusia. Kemudian untuk government surveillance, playing strategic games, kemudian alih bahasa, ya, self-driving vehicle, image recognition, dan lain sebagainya. Next slide. Slide selanjutnya, ya, ini contoh dari kemampuan untuk mempredik dan mengantisipasi keadaan-keadaan di masa datang berdasarkan analisis data, misalnya meramalkan kapan harga tiket yang paling murah, misalnya, atau bagaimana meramalkan dampak dari suatu pandemik, misalnya flu burung, kemudian COVID-19, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya, ya, ini adalah apa yang bisa dilakukan oleh AI terkait dengan human intelligence, dari reasoning, problem solving, pattern recognition, perception, cognition, understanding, learning, dan semua itu, semua yang dimiliki manusia bisa juga dilakukan oleh AI. Ya. Next slide. Ya, kalau kita berbicara tentang perkembangan teknologi, tentu kita akan mencoba melihat apa manfaatnya, tapi sebaliknya juga kita akan melihat apa yang menjadi konsekuensi atau menjadi risikonya. Tentu saja idealnya kita harus mengoptimalkan benefits-nya dan memitigasi atau mengurangi konsekuensinya. Slide selanjutnya. Ya, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, misalnya manfaat AI banyak sekali untuk customer support, untuk virtual assistance, content generation, digital surveillance, using AI during work, employment, dan lain sebagainya. Next slide. Slide selanjutnya, di samping itu tentu AI memiliki risiko, ya, atau consequences. Misalnya secara potensial berdampak terhadap kepentingan subjek data. Kemudian bisa juga menimbulkan efek hukum terhadap subjek data.
Dan kalau kita berbicara tentang mesin, tentu kita tidak bisa samakan dengan manusia yang memiliki empati dan lain sebagainya. Ini tentu akan mengakibatkan kemungkinan adanya keputusan-keputusan yang bersifat subjektif. Ya. Next slide. Slide selanjutnya. Ya. Hukum yang terkait dengan AI dalam konteks pelindungan data pribadi, misalnya automated decision making ini terkait dengan credit scoring atau e-recruitment, kemudian discriminatory effect, misalnya berbasis pada ethnicity, kemudian terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan data pribadi sensitif, kemudian dasar hukum dalam pemrosesan data yang menggunakan AI, kemudian information duties and data subject rights in the context of AI use, dan further obligations under data protection law. Next slide, slide selanjutnya. Ya, ini secara khusus terkait dengan identify impact of AI-based automated decision making toward the rights of data subject yang tadi saya rasa sudah digambarkan secara rinci oleh Profesor Abu Bakar Munir. Dalam hal ini misalnya terkait dengan employment dan terkait dengan on fully AI-based decision making. Next slide. Slide selanjutnya, ya, kalau kita cermati hak-hak subjek data yang terkait dengan penggunaan AI di dalam EU GDPR, ya, kita bisa cermati di artikel 22 para 1, ada artikel 13-14, kemudian artikel 22 para 4 daripada EU GDPR. Next slide. Ya. Lalu bagaimana pemanfaatan AI itu diatur? Ya, ada yang beranggapan bahwa pengaturan AI itu cukup dengan aturan-aturan dalam tataran etika, ya, dalam tataran soft law. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa aturan itu harus dalam bentuk hard law. Ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa aturan itu adalah kombinasi antara pengaturan dalam bentuk norma-norma etika dengan pengaturan dalam bentuk norma-norma hukum. Ini kita bisa lihat misalnya di dalam beberapa dokumen. Ya. Coba kita lihat satu persatu. Slide selanjutnya. Ya, sebelum adanya EU AI Act memang ada proposal for legal regulatory framework on AI, ini tahun 2021, dan legal framework ini bertujuan untuk mengharmonisasikan serangkaian aturan yang sesuai dengan aturan tentang hak asasi manusia, kemudian harmonisasi dengan aturan tentang pelindungan data pribadi, data management, consumer protection, non-discrimination, and gender equality. Next slide. Next slide. Dari situ kemudian melahirkan EU AI Act yang saya rasa tadi sudah digambarkan secara sangat jelas oleh Profesor Abu Bakar Munir. Next slide. Ya, ini juga ada EU-wide coordination yang terkait dengan penerapan OpenAI, dan pada tahun 2023 pada level EU, ya, European Data Protection Board membentuk satu satgas untuk misalnya secara khusus mengkaji persoalan-persoalan yang terkait dengan penggunaan ChatGPT. Next slide. Slide selanjutnya, ya, ini tadi disebut oleh Profesor Abu Bakar Munir bahwa China juga mengeluarkan semacam interim measures for the administration of generative AI services di tahun 2023, dan dari beberapa persyaratannya yang harus dipenuhi oleh service providers, kita lihat di samping content moderation, intellectual property rights, licensing, qualitative aspect of AI training, juga yang penting adalah consent required to use personal information in AI training data,
dan juga protection of personal information. Jadi kita lihat bahwa di dalam aturan tentang AI selalu ada aturan-aturan yang terkait dengan pelindungan data pribadi. Next slide. Slide selanjutnya. Nah, di Italia juga ada ya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh supervisory authority yang terkait dengan penggunaan AI. Ya. Misalnya OpenAI needs to better protect minors, ya, perlindungan terhadap anak-anak. OpenAI must conduct an information campaign to inform citizens about the use of their personal data for training algorithm dan lain sebagainya. Jadi ini adalah beberapa requirements yang ditetapkan oleh Italian Supervisory Authority dalam konteks OpenAI. Next slide. Slide selanjutnya. Iya, ini juga di Jerman ada German Data Protection Conference yang membentuk satu satgas gitu ya, pada tahun 2023 yang tugasnya adalah untuk melakukan review terkait dengan data protection dalam konteks penerapan ChatGPT dan lain sebagainya. Next slide. Slide selanjutnya. Ya, Indonesia tentu saja berupaya untuk juga merespons pentingnya pengaturan-pengaturan yang terkait dengan penerapan artificial intelligence, termasuk di dalamnya pengaturan tentang pelindungan data pribadi, dan kita tahu ada surat edaran Menteri Komunikasi dan Informasi tahun 2023 yang terkait dengan aspek etis daripada artificial intelligence. Yang prinsip-prinsipnya saya rasa hampir sama dengan aturan-aturan di tempat lain. Dalam hal ini juga ada aturan tentang personal data protection. Menteri Komdigi, ya, Komunikasi dan Digital, menjanjikan bahwa pada bulan April 2025 kita akan mempunyai satu peraturan presiden tentang artificial intelligence. Aturan ini akan digodok besok sampai dengan hari Jumat di Yogyakarta. Ya, ini salah satu janji 100 hari kerja daripada Menteri Komdigi. Di samping itu, Bapak dan Ibu sekalian, aturan-aturan lain yang kita perlu cermati dalam konteks ASEAN, misalnya ada ASEAN Guide on AI 2024, yang kemudian di-expanded di tahun 2025, dan juga hasil-hasil daripada AI Action Summit di Paris minggu lalu, ya, yang menghasilkan AI Action Summit Declaration. Jadi saya rasa perlu mencermati berbagai pengaturan dalam level global, regional, nasional, dan tren ke depannya dalam rangka memiliki satu aturan yang komprehensif, tetapi tetap mendorong inovasi dalam konteks pelindungan data pribadi dalam penerapan artificial intelligence di Indonesia. Saya rasa itu, Bapak dan Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak melampaui waktunya.